Sonora FM 92 Jakarta, News Traffic and Music, dan juga sahabat Sonora di Sonora Network. Selamat malam. Waduh, Rara Kalesaran malam-malam tiba-tiba menyapa sahabat Sonora. Hal yang sangat jarang terjadi. Karena sekarang saya mau reunian dulu, kangen-kangenan sama Ibu Astrid Regina Sapii, psikolog tercinta kita yang selalu Yo, menemani sahabat Sonora di Sonora Parenting. Selamat malam, Bu selamat Astrid. malam. Selamat Apa malam. kabar? Lama nggak Baik. ketemu. Tahu-tahu Iya, udah Mbak. gondrong. Iya, betul nih, Mbak. Ada acara yang di mana rambutnya butuh diangkat ke atas jadi dipanjangin. Habis selesai acara, potong lagi Pulang dong. lagi, maunya rencananya gitu. Lagi gerah-gerahnya soalnya ya Bu Astrid Mm-mm. ya. Iya. Heeh. Lagi suasananya lagi panas, apalagi di Mm-mm. Surabaya gitu kan. Ya, itu dia. Apalagi panas lagi kalau misalnya udah deket-deket hari, kita harus melepas anak-anak kita, Mhm. melepas anak-anak kita dalam artian mereka harus lebih mandiri gitu ya Bu Mm-mm. Astrid ya. Ini bisa Betul. macam-macam nih. Karena Mm-mm. topik malam hari ini adalah orang tua masa kini lebih takut melepas anak. Ini Mm-mm. melepas anak nih ada yang melepas mungkin untuk Ngekos. sekolah Mm-mm. di luar Mm-mm. kota, untuk Mm-mm. ngekos di usia yang mungkin masih early seperti Mm-mm. SMP SMA, atau Mm-mm. juga melepas kuliah, atau Mm-mm. juga bahkan mungkin melepas ke masa lajang, melepas masa lajang gitu ya Bu Astrid. Iya. Ada banyak nih. Kita Enggak, mau ini bahas yang ya, mana? yang kecil, Mbak. Artinya kalau anak mesti naik sepeda mungkin di luar, atau anak mungkin pergi ke pesta ulang tahun teman, tetangganya di depan, gitu, Mbak. Lebih yang kecil, lebih ke anak yang kecil. Ini saya kejauhan mikirnya. Padahal Ya, ini yang hal-hal kecil ini juga jujur saya sering mengalaminya. Jangankan betul. melepas keluar, ninggalin aja nih kalau saya mau berangkat siaran jam 5 Bu Astrid, jam 5 Iya, pagi gitu ya. Kalau dianterin sama bapaknya, mbaknya ini belum bangun, datang. was-was nggak nanti kalau anaknya bangun nggak ada siapa-siapa nanti dia ketakutan gitu. Betul, Ini betul. gimana sih Bu? Sebenarnya Ya, kenapa orang tua nih cenderung, ini kalau kata-kata Bu Astrid, masa kini cenderung lebih takut melepas anak. Kenapa bisa betul. begitu? Nomor satu pengaruhnya media sosial, Mbak. Nomor satu itu kalau menurut saya ya. Kalau orang tua zaman dulu kan wawasannya cuma sebatas lingkungan rumah ya. Paling Mm-mm. jauh ya kampung gitu kan ya. Kalau orang tua sekarang kan ngelihat macam-macam, lihat media sosial dan jadi tahu bahwa Mm-mm. banyak kejahatan, termasuk kejahatan seksual yang sekarang banyak sekali ya terjadi pada anak-anak Mm. ya. Dan yang pelakunya adalah orang tua kayak pedofil misalnya gitu kan. Iya, Ya, iya. terus diculik anaknya ternyata juga dipekerjakan di mana. Kan cerita-cerita seperti itu kan hampir tiap hari. Udah gitu orang sekarang nggak tahu kenapa ya Mbak Rara. Gampang sekali emosi yang membuat kemudian pikirannya jadi kayak hilang kalau menurut saya pikirannya kayak hilang gitu nggak sadar yang orang dibunuh lah, yang orang dilukai kan gitu. Jadi Mm-mm. tiap hari loh orang tua baca atau lihat berita seperti itu dari sosial media. Nah, otomatis kan takut sih. Otomatis takut. Penculikan terjadi di perumahan, gitu kan Iya, ya. Orang yang pelaku kekerasan seksual juga dapat anak di taman, di perumahan, iya kan gitu. betul. Ya kan? Nah, jadi itu orang tua gimana loh anak saya kalau saya lepas main sama teman-temannya, iya kalau aman. Kalau nggak aman gimana gitu kan? Jadi di Mm-mm. satu sisi buat saya memang agak wajar kalau orang tua masa kini lebih takut ya. Di mall aja Mbak Rara kalau misalnya anak dilepasin di tempat main Iya, atau dilepasin ke toilet, orang tuanya takut gitu kan. Saya aja sampai betul. anak saya remaja saya temenin Mbak kalau ke toilet ya. Jadi karena Mm. ya itu tadi gara-gara media sosial kekerasan seksual banyak dilakukan di toilet gitu kan. Jadi Betul. daripada mikir udah diantar aja ke toiletnya kan gitu. Iya. Dan ini yang barangkali kita bicarakan bahwa memang kita harus hati-hati gitu Mbak 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 Rara ya. Memang Mm. ya tidak boleh terlalu ngikat sampai anaknya nggak berani apa-apa menjadi takut penakut juga. Tapi pada saat kita melepaskan kita pun mesti apa kayak riset gitu ya, kayak Iya. survei atau riset lingkungan ini aman atau enggak buat anak kita. Karena sekarang ini Mbak, yang namanya ketidakamanan tuh bisa nyusup ke kamar anak-anak tanpa kita ketahui loh. Kan gitu ya. Kayak Mm. misalnya di Surabaya ini saya pernah dengar di radio ada kasus anak keluar rumah malam-malam karena teman Facebooknya ngajak ke kafe, Mbak. Jadi ada temen di Facebook ngajak anak itu ke kafe malam-malam. Ini anak remaja Mm. belasan tahun. Lalu si anak keluar dari jendela, Mbak, buat keluar dari jendela, nggak minta izin orang tuanya, tapi ibunya dengar waktu buka pintu pagar. Mm.
Nah, ibunya bangun kan, terus ibunya bangun, ibu keluar ketemu sama anak ini, tapi ketemunya telat. Jadi si anak ini udah keluar naik motor sama seseorang gitu ya, contoh aja. Nah, gimana nggak takut, gimana nggak girap-girap orang tuanya gitu. Waduh, nggak Ya, tahu iya lagi. kan? Nah, jadi artinya dengan siapa dia pergi orang tuanya nggak tahu. Yang ngajaknya ternyata dari media sosialnya, gitu kan? Jadi wajar banget kalau orang sekarang kemudian orang tua masa kini kemudian lebih paranoid mungkin ya Mbak, pakai istilahnya ya, lebih paranoid dibanding orang tua masa lalu. Karena dari media sosial kita melihat banyak sekali kejahatan yang tidak terbayangkan. Gitu aja dulu Mbak, bahwa Hmm. kita mesti menyikapinya dengan bijak ya. Di satu sisi kita memberikan pada anak rasa bahwa dia bisa pergi menindak ke orang tua untuk misalnya sebuah pesta ulang tahun, acara sekolah kan gitu ya, atau main bersepeda di kampung kan gitu ya. Di Mm-mm. sisi satu sisi, tapi di sisi lain dia pun barangkali mesti mesti apa menyadari bahwa lingkungannya tidak sepenuhnya aman. Jadi kayaknya kalau menurut saya secara global kita mesti nyiapin anak itu untuk punya kemampuan bela dirinya dulu. Itu yang pertama, termasuk minta bantuan. Gitu kan? Mm-mm. Kalau orang tuanya nggak ada, minta bantuannya ke siapa? Itu yang barangkali mesti kita siapin. Mm-mm. Ya, nggak gampang percaya sama orang. Ramah boleh, gitu kan? Ya terbuka, oke. Tapi nggak gampang percaya sama orang, kan Mm-mm. gitu ya. Mm-mm. Apalagi orang yang belum dia kenal, yang cuma kenalan di media sosial. Artinya Iya. kita sebagai orang tua mesti menyiapkan gitu, Mbak Rara. Mm-mm. Berarti sebenarnya kejahatan ini sudah ada sejak lama, namun baru karena akhir-akhir ini atau belakangan ini dunia Mm-mm. digital semakin berkembang, kita Mm-mm. bisa melihat secara mudah melalui sosial media dan lain sebagainya gitu ya, Bu Mm-mm. ya. Jadi Betul. ketakutan kita bertambah, apalagi tambah orang yang overthinking, tambah Nggak lagi. lama lagi. Saya Tambah tuh lagi. termasuk yang overthinking parah gitu, Ya, Bu Astrid. Jadi iya. saya tuh lumayan gitu kalau udah gandengan di mall, terus lepas sedikit gitu ya. Padahal Panik. ternyata anak saya sudah cukup besar loh. Kayak kalau di Mm-mm. hotel, dia udah berani cari sarapan sendiri. Biasanya Ya, ditinggal aja, dia nggak berani sarapan, harus bareng-bareng gitu ngambil makanan. ya, Ini sekarang udah lari sendiri, ada rasa takut gitu ya. tapi bangga juga. Tapi bangga juga. Ya, Nah ini memang menjadi orang tua itu memang ngeri-ngeri sedap ya. ya Perasaannya tuh gitu. banyak gitu. Dari Banyak, kayak bangga, tapi di satu sisi juga takut. Nah, betul. yang juga dikhawatirkan juga ini adalah kasus nih Bu Astrid Mm-mm. mengenai antar jemput anak sekolah. Ini sendiri Nah, saya sampai sekarang takut karena sampai sekarang gimana pun caranya kalau ibunya nggak bisa bapaknya harus jemput karena kalau ikut antar jemput pernah tuh daerah tempat saya sendiri ya. ada ternyata pedofil gitu. Nah, Nah, ini sebenarnya yang ya. harus dijaga-jaga itu kita, anak kita, atau gimana gitu kita atau kita harus encourage pemerintah untuk membasmi mereka tapi kita juga nggak tahu Nggak mungkin. oknum-oknum ini Heeh, gitu. heeh. Oke, kalau menurut saya Mbak Rara ini dalam pikiran saya Mm-mm. solusinya kita mesti punya pengetahuan Mbak Rara ya. Kita Oke. mesti punya pengetahuan dan dengan pengetahuan itu kita riset ya Mm-mm. riset kecil-kecilan. Artinya kalau misalnya kita tinggal di perumahan, model perumahanku tuh kayak apa? Kalau misalnya one gate system ya Mbak Rara, Mm-mm. orang hanya bisa masuk dan keluar dari pintu yang sama dan 24 jam ada petugas security di situ. Maka nggak boleh ada orang masuk sembarangan, tukang dagang aja nggak ada. Kita nggak kayak di rumah kita zaman dulu, nggak ada orang jualan tahu tek, orang jualan bakso, ya, orang jual itu nggak ada di perumahan kita. Nah Mm-mm. kita bisa berpikir ini aman, riset kita menunjukkan aman. Terus Mm-mm. kemudian lingkungannya nggak terlalu besar ya, Mbak. Jadi katakan istilah cluster gitu. Mm-mm. Dan modelnya one gate system dengan penjaga yang terus menerus, maka nggak wajar kalau kita takut ngelepasin anak main Ya, sepeda kan gitu ya. Nah, ya. apalagi kalau rumahnya nggak pakai pagar Mbak, orang tuanya bisa saling lihat gitu kan gitu ya. Jadi artinya Mm-mm. kita Cluster riset ya. cluster, kita riset dulu misalnya. Kalau kita situasi kayak gitu mungkin aman lepasin anak untuk apa namanya keliling di kampungnya. Dan Pak Satpam diingetin, anak nggak boleh keluar pagar Pak. Kalau ada anak keluar pagar, tolong tanya dulu orang tuanya, udah minta izin belum, gitu kan ya? Kita Mm-mm. bisa kerja bareng kan Mbak, sak kampung, sak tetangga. Nah, tapi kalau perumahannya besar, nggak ada batasnya, nggak ada penjaganya, kita juga nggak kenal siapa aja yang di dalamnya, barangkali kita mesti sekali lagi mesti riset ya. Kira-kira di sini memungkinkan nggak? Kalau misalnya kita merasa aman hanya pada batas tertentu, kita akan bilang sama anak kita, kamu kalau naik sepeda di sini ya nak, gitu kan ya, Mm-mm. jangan pindah ke tempat lain.
Tapi anak kalau dikatakan begitu tidak dikendalikan, nggak dikontrol, nggak bisa Mbak, wong naik sepeda. Kan seneng kemana-mana. Ya. Jadi artinya kalau orang tua kasih batas, orang tuanya ya mesti nemenin di situ, apa tunggu di taman ngelihat anaknya main sepeda, ya. Nah, jadi artinya kita berikan batas setelah kita riset. Ini yang mesti kita lakukan untuk mengenal lingkungan. Kemudian Sampai di anak, riset dulu Bu Astrid, kita akan jeda ya. Nah, nanti kita oke, lanjut setelah jeda. Sahabat Sonora kalau oke. mau menyaksikan kita juga secara live boleh langsung ke YouTube Sonora ya, yaitu Sonora FM. Kita masih terus bersama-sama dengan Ibu Astrid di Sonora Parenting. Jangan kemana-mana. Ya, oke. Tadi kita bicara tentang riset ya. Jadi ini mesti Yes. lingkungan kita nih apa? Kita mesti tahu betul. Ya, kalau semua teman-teman kita tempatnya aman, oke lah, gitu kita lepasin. Kalau enggak, kita barangkali harus kasih batas segimana yang kita bolehkan dan kita jaga sendiri, kan gitu ya, Mbak. Ya. Nah, berikutnya barangkali yang juga penting itu anaknya, Mbak. Jadi anaknya ini kita ajarin bahwa kemanapun kamu pergi, kamu mesti lapor sama mama. Ya. Kamu mesti lapor sama papa. Dan mesti kasih kira-kira misalnya jam berapa kira-kira kamu akan pulang. Memang nggak tahu persis mungkin ya. Tapi misalnya bilang, Mas saya pergi jam 9. Jam berapa saya pulang? Makan siang saya udah di rumah kok, Mah, gitu ya. Nah, jadi orang tuanya ngasih tahu untuk ngajarin anak untuk selalu lapor. Nah, sekarang itu rata-rata anak kan punya HP ya, Mbak ya. Jadi mungkin juga kita bisa kontrol lewat HP, tanya kamu udah di mana, sampai di mana kan gitu ya. Jadi dibiasakan anak untuk lapor, untuk kontak sama kita kemanapun dia pergi. Nah, kemudian anak kita boleh ramah, boleh terbuka, tapi kalau ada orang yang dia tidak kenal, ya dia juga tahu papa mamanya nggak kenal, itu orang baru, jangan mau untuk diambil, diajak jalan-jalan, gitu kan ya, atau diajak apa, jangan mau, gitu kan kita ajarin untuk rada ada parnonya, gitu kan semua orang nggak semua orang baik karena kayak pedofil, Mbak Rara, mana ada sih tandanya kan gitu ya, mana ada tandanya pada dirinya, gitu kan, atau Iya, nggak perampok, kelihatan. nggak ada, gitu kan, perampok misalnya juga nggak ada, penculik, masa ada tandanya, gitu kan. Tapi kita bisa bilang sama anak kita, kalau orang baru sama kamu terlalu manis, tiba-tiba kasih dia kamu es krim, kemudian tiba-tiba ngajak kamu jalan-jalan, jangan mau. Ya, lapor sama guru, kalau di dekat situ ada guru, lapor sama siapapun yang kamu kenal dekat situ, kalau kamu ada kegiatan dengan orang yang tidak kamu kenal. Jadi anak juga diajari untuk hati-hati, kan gitu. Nah, kemudian jangan putus, menurut saya yang paling penting juga, yang bisa jadi faktor ketiga, jangan putus kontak sama anak. Walaupun ibu ini kerja, walaupun bapak ini kerja, kalau orang tanya, anakmu di mana sekarang? Harusnya bisa jawab. Sekolah misalnya, karena jam sekolahnya jam 8 sampai jam 4 sore misalnya. Ini jam istirahat. Dan kalau jam istirahat, barangkali ada baiknya juga dicek. Makan apa sayang siang ini? Gitu kan, sedang ngapain gitu ya. Karena ada masalah yang sifatnya kita mungkin nggak tahu, tapi bisa membuat anak itu misalnya keluar dari jangkauan pengawasan kalau kebawa sama teman-teman ya Mbak kan gitu. Nah jadi jangan lupa untuk juga kitanya juga kontak sama anak. Tapi jangan terlalu kelihatan seperti orang tua yang ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu ya. Karena anak-anak tuh banyak yang bilang, ini anak SD yang bilang, Mama itu saya ngomong aja nggak bisa Bu. Gitu. Nggak boleh. Iya, saya minta pendapat, ngasih pendapat aja nggak boleh. Semua yang benar itu pendapatnya mama, gitu kan? Nah, jangan juga seperti itu kan ya Mbak Rara, gitu kan? Nah, jadi artinya memang ini seni Mbak Rara ya. Ini seni antara melepaskan, membuat anak kita percaya bahwa dirinya bisa, jadi mandiri, dengan kita jaga, karena kita yakin lingkungannya aman, kan gitu ya? Nah, yang paling penting ini, kalau seorang anak menyadari bahwa biarpun misalnya ibunya membolehkan dia beli es krim ke seberang gitu ya Mbak ya misalnya. Nah, anak ini tahu bahwa walaupun ibunya membiarkan, ibunya akan ada di belakangnya untuk ngeliat bahwa dia sedang beli es krim di seberang. Nah, rasa ini Mbak yang perlu dimiliki oleh seorang anak. Bahwa dia nggak dicul, dilepas gitu aja. Bahwa ibunya masih memperhatikan atau bapaknya masih memperhatikan. Rasa ini yang butuh ditumbuhkan pada seorang anak. Yang nanti kalau anak itu menjadi remaja, bapak ibunya nggak kelihatan, tapi monitornya kan lewat HP, misalnya gitu kan ya, atau monitornya melalui metode yang lain. Tetapi anak menyadari bahwa orang tua tidak pernah melepaskan. Rasa ini yang penting.
kan gitu ya. Lalu kemudian di sisi lain kita pun bangga ya kalau anak udah bisa apa, kemudian bisa beli tiket sendiri, misalnya gitu kan ya. Anak bisa beli, berani minta apa, Pak mau beli hotdognya dong, misalnya gitu ya. Pada saat usia dia masih usia sekolah sekolah dasar, kita kan bangga ya Mbak. Iya. Nah jadi gimana secara seimbang kita membiarkan dia lepas melakukan sesuatu, tetapi kita tidak melepaskan. Ini kuncinya. Nah ini melepas tapi tidak melepaskan. Nanti, Artinya kita ada riset tuh ya. Nah, kayak riset misalnya gini, kita mau bawa anak ke mall, mall yang pertama kali kita datengin, kita belum pernah gitu kan ya. Kalau mall yang kita udah kenal, kita udah tahu liku-likunya, gitu kita mungkin akan lebih tenang. Tapi misalnya mall yang kita belum kenal, maka lebih baik orang tua cari informasi tentang mall itu, gitu kan? Ada banyak sekali yang misalnya belum beres, masih dibangun ininya, dibangun itunya, barangkali ya, atau yang mungkin liftnya belum beres, segala macam. Kita pelajari dulu, sehingga kita udah siap lebih dulu apa yang nanti akan kita berikan pada anak sebagai batas, gitu kan? Mah mau ke misalnya tempat main di situ, ya oke. Tapi yang mama tahu, mama baca di koran itu liftnya belum jalan. Jadi kalau kamu mau ke itu kita mesti naik tangga, misalnya gitu kan? Naik tangga bareng-bareng. Main kita lihat, kita pelajari, oke aman. Oke kamu main di tempat ini, mama tunggu di luar, mama lihat dari luar kan gitu Mbak Rara. Sampai udah yakin aman, mungkin mama bisa duduk minum kopi, gitu kan ya, deket situ. Jadi anak, tapi lapor ya nak ya, nanti kalau udah sejam datang ke sini gitu ya. Jadi terus kontak dipelihara. Dan ini benar-benar butuh di kitanya sendiri, butuh informasi gitu kan ya. Butuh informasi bahwa anak kita aman, dan di anaknya sendiri butuh kepercayaan bahwa dia bisa kan gitu. Nah ini yang kombinasinya mesti kita ini kan apa namanya pelihara terus. Makin dia besar, makin besar lingkup yang dia boleh jelajahi. Kan gitu ya. Dan makin kecil kesempatan kita buat mengendalikan. Nah, tetapi anak yang sudah terbiasa merasa bahwa orang tua tidak pernah melepaskan, itu secara psikologis juga punya keterikatan, Mbak Rara. Jadi dia punya keterikatan juga, ada semacam rasa saya wajib ngasih tahu mama saya wajib ngasih tahu papa saya gitu ya. Jadi artinya itu dibangun dari kecil, sehingga kita bisa mengatakan pada anak, kamu selalu aman karena mama papa selalu ada dengan kamu. Walaupun nanti mungkin dia udah remaja, bentuknya udah tidak kelihatan orangnya. Tapi dia tahu papa mamanya pasti masih monitor. Nah, ini perasaan yang paling penting untuk membuat seorang anak tidak sendirian. Dan selalu bisa balik kalau ada apa-apa ke orang tuanya. Dan ini yang kerja kita waktu anak-anak masih kecil, terutama di sini. Gitu kan? Jadi anak melihat kita ingin melepaskan mereka, tapi kita nggak pernah melepaskan 100%. Gitu kan? Kita biarin mereka bergaul, tapi kita juga tanya, kita juga cerita-cerita, kita juga kasih masukan, dan kita juga kasih tahu kalau di sini kurang aman dan seterusnya. Baik. Gitu Mbak Rabi, kuncinya. Siap. Jadi kita mesti melepas, tapi bagaimana caranya anak tidak merasa seperti dilepas gitu aja gitu ya. Kita akan bahas lebih dalam nanti, termasuk juga tadi saya tertarik nih poinnya Bu Astrid gitu ya, tentang anak dikasih handphone gitu kan, supaya kita bisa untuk menghubungi ketika dia sedang tidak bersama dengan kita. Nah ini saya mau nanya, idealnya anak tuh dibawain handphone umur berapa sih kok? Soalnya nih anak saya kan baru kelas 1 SD ya Bu Astrid. Oh jangan, itu nanti time nih beda. Kalau mempunyai handphone sendiri emang nggak punya. Jadi kalau pergi-pergi ya memang masih sama orang tua, belum pernah pergi sendiri. Nah nanti ketika pergi sama tantenya atau pergi sama teman-temannya ada play date, apakah kita perlu membawakan handphone dari usia berapa gitu ya? Dan beberapa hal yang lain tentu saja kita akan bahas tetap bersama dengan kami sahabat Sonora di Sonora Parenting bersama dengan Ibu Astrid. Jangan lupa Anda juga bisa menyaksikan melalui YouTube channel Sonora FM. Sahabat Sonora, Rara Kalisaran dan juga Ibu Astrid Regina Sapii, psikolog anak ya, psikolog klinis ya Bu, istilahnya ya, yang pastinya banyak membantu kita nih mengenai parenting gitu ya, memberikan insight-insight kepada kita. Hari ini adalah insight mengenai orang tua yang, ayo ini pasti pada ngaku aja deh, pada berat gitu ya untuk melepas anak dari hal yang kecil aja. Ngelepas anak ke toilet sendiri di mall, ya. Ngelepas anak untuk ikut antar jemput sekolah sendiri tanpa kita, ngelepas anak field trip sama teman-temannya yang di luar sekolah nggak ada pengawasan guru gitu. Nah ini hal-hal yang sepertinya sih sepele, masa ya takut, tapi kalau sudah mengalaminya itu jujur, aduh lagi apa ya, aduh. Makanya tadi Bu Astrid bilang perlu handphone. Nah sebenarnya ini perlu dibekali handphone, ini anak-anak kapan sih Bu Astrid?
Oke. Sebetulnya nggak boleh kalau kelas 1 SD itu nggak bisa. Kenapa, Mbak? Kelas 1 SD itu belum bisa jaga barangnya, Mbak. Nanti dia Betul, jadi sasaran kejahatan malah kan. Nah, betul. jadi kalau menurut saya paling ideal itu kalau udah kelas 5 6 ya. Kalau anak udah bisa jaga barangnya. Dan itu pun kita kasih tahu bahwa dia mesti jaga. Kayak saya punya pengalaman sama keponakannya. Dia SMP, Mbak, udah besar. Mm-mm. Dan dia sama orang tua dikasih handphone. Anaknya laki-laki seneng seneng main sepak bola, gitu Oke. kan? Si handphonenya ditaruh di tasnya, naik mainlah dia sepak bola. Ya udah pasti hilang kan, Mbak? Mm-mm. Udah pasti hilang pas Ya. dia udah selesai main, oh handphonenya nggak ada di tasnya. Nah, itu Mm-mm. kan artinya orang tua kalau membekali anak handphone yang pertama pastikan bahwa anak bisa jaga. Dan Mm-mm. ini kita ajarin gimana jaganya. Misalnya salah Ya. satunya harus bisa terus dibawa di badannya. Artinya juga kita ngomong ukuran ya, nggak boleh Mm-mm. gede-gede amat gitu kan. Lalu yang kedua jangan terlalu canggih juga kan, bahkan butuhnya cuma untuk manggil. Butuhnya cuma Iya. kan. Jadi kalau Yang ada malah asik nonton ya, main nah, game. iya gitu kan. Mm-mm. Dan butuhnya kan hanya untuk komunikasi. Jadi yang misalnya yang paling simpel aja yang hanya bisa manggil dan SMS. Sehingga orang lain pun nggak akan tertarik handphone handphone kayak gitu, nggak ada fungsinya gitu ya. Artinya umurnya dipertimbangkan, jenis handphonenya juga dipertimbangkan, dan itu hanya untuk keperluan komunikasi. Gitu Mm-mm. kan, ya berarti dipertimbangkan bukan untuk hal lain. Artinya jangan kayak tadi Mbak Rara bilang malah dipakai main game, nanti sekolahnya nggak dengerin guru karena dia main game, kita bikin masalah deh. Mm-mm. Memberikan anak alat komunikasi tapi malah membuat anak jadi nggak bisa belajar. Jadi kalau menurut saya sih kalau dari segi umur kelas 5 6 SD udah bisa, tapi sebelumnya kita ajarin bahwa itu harus berada di dekatnya, artinya di dalam sakunya gitu kan ya, Mm-mm. atau kalau nggak saku tas yang nggak pernah lepas dari badannya gitu Iya. kan. Nah, jadi artinya juga kita mesti lihat apakah anak ini udah bisa tanggung jawab atau belum membawa barangnya. Kalau anaknya model kadang udah SMA juga model yang stroller ada kok Mbak. Model yang bawa barang nggak diperhatikan dan mungkin saya nggak bisa kasih sama kamu karena kamu nggak bisa jaga barang kamu gitu kan. Nah, Iya. terus kalau yang memang gitu yang kita mesti ajarin selalu cari telepon terdekat misalnya di mana. Kalau ada apa-apa bisa hubungi ibu bapak di mana. Misalnya kalau di sekolah di tata usaha gitu kan ya. Kalau Mm. di mall di mana ada telepon yang dia bisa hubungi kalau ada apa-apa, kalau ada emergency. Karena jangan lupa loh Mbak Rara, anak dulu nggak punya HP ya dan aman-aman Betul. saja. Ya, gitu ya. Jadi memang termasuk gimana dia caranya menghubungi orang tua mesti kita ajarin kan gitu. Jadi kalau ada apa-apa, kalau dia nggak pegang HP, siapa yang bisa dia hubungi? Iya. Katakan kita bilang Pak Satpam tuh bisa dipercaya, gitu kan ya? Kamu Mm. bisa ngomong sama Pak Satpam, gitu kan? Atau misalnya reception dari sebuah mall atau apa kita ajarin semuanya hal yang kira-kira bisa membantu dia sistem sistem pendukung di sekitar yang kira-kira bisa bantu dia kan gitu. Nah, Oke. kemudian yang berkaitan sama kemungkinan untuk jadi korban kejahatan, kita juga mesti ngajarin kalau misalnya berkaitan sama seksual ya, Mm-mm. apa yang tertutup di badan kamu itu nggak boleh dipegang siapapun kecuali dokter yang meriksa, kan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang megang anak di daerah yang tertutup baju, anak udah bunyi alarm toeng 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 ini nggak benar nih si om gitu kan ya. Nah Heeh. gitu kan. Nah jadi termasuk juga antar jemput. Karena kan untuk misalnya seorang pedofil yang tadi Mbak Rara ceritain ya, Mm-mm. itu kan nggak bisa langsung anak ditangkap terus tiba-tiba diperkosa kan Mbak. Iya. Kan ada PDKT-nya. Nah, PDKT-nya ini yang kita mesti ajarin. Kalau orang tiba-tiba sangat baik sama kamu, kemudian kalau antar jemput ya, kamu udah tinggal sendiri, nggak langsung diantar ke rumah, gitu kan ya. Jadi Mm-mm. diberikan sense untuk merasa bahwa ini nggak benar, gitu kan. Jadi dia bisa lapor, gitu Mm. juga. Nggak gampang, Mbak. Ini untuk keamanan anak ini membangun kebiasaan-kebiasaannya, termasuk agar anak merasa aman, tetapi juga ada waspada. Ini perlu waktu panjang sekali, gitu. Dan Mm-mm. orang tua mesti terlibat di dalamnya penuh. Baik. Bu Astrid, ini saya Mm-mm. jadi penasaran juga. Mm-mm. Sering saya eh, melihat, mendengar gitu ya, atau juga diceritain sama teman yang anaknya mungkin sudah kelas 5, kelas 6, ini mereka sudah mulai play date, nonton film Betul. misalnya, Mm-mm. film-film Mm-mm. anak-anak sih. Nah, nah. Sebenarnya di usia berapa sih kita boleh membiarkan anak-anak ini untuk nonton bioskop playdate tanpa orang tuanya? Mm-mm. Mm-mm. Dan kalau di umur 5 berarti kata Bu Asi tadi sudah boleh ya untuk kita Mm-mm. bekali handphone. Nah, tapi Nah, biasanya mereka pergi tanpa ada pendampingan nih. Apakah boleh nah.
Ah, tanpa pendampingan atau paling nggak ada satu orang tua yang menemani atau gimana Bu ya, Astrid? kalau sekarang emang udah musimnya Mbak kelas 6, kelas 5, kelas 6 nonton film Mm-mm. anak-anak bareng ya. Menurut saya lebih bijaksana kalau orang tuanya ikut, tetapi Mm-mm. tidak di depan anaknya ya Mbak. Jadi gini, Mama ada di situ ya, misalnya katakan di bioskop X ya. Mm-mm. Mama akan ada katakan di sebelahnya ada kafe. Mama ada di kafe situ, gitu kan? Atau Mama antar kamu sampai ke mall, sampai ke depan bioskop, Mama jalan-jalan di mall, gitu kan? Jadi artinya kita juga perlu lihat kan Mbak, teman-temannya itu siapa. Ya Ya. kita juga kan perlu menilai. Jangan-jangan lebih tua lagi dari anak kita gitu kan. Kalau Hmm. lebih tua dari anak kita wajib alarm wajib bunyi gitu. Loh kok Iya. mahasiswa bawa anak SD misalnya gitu kan. Mm-mm. Tapi kalau benar-benar teman sekelas, kalau benar-benar teman sekelas, teman mainnya gitu ya, udah kita kontak orang tuanya Mbak. Jadi Hmm. sesama mama-mama gitu kan. Anak kita mau play date nih, mau nonton film bareng. Yuk, kita juga play date makan bareng misalnya gitu kan. Mm-mm. Jadi kita nggak ganggu, silakan mereka beracara gitu kan, kita biarin aja gitu mau mereka mau main di apa di mall itu, tapi nggak kita lepas dan mama-mamanya misalnya bareng-bareng duduk ngafe ngopi gitu kan. Jadi anak-anaknya tahu mereka nonton tapi mama-mamanya masih ada. Itu waktu mereka masih SD. Jadi kalau misalnya SMP, kalau kita yakin ini udah riset lagi kan, Mm. kita yakin temennya siapa, dia dengan siapa, dan mungkin dia bisa naik sepeda kalau dekat dari rumah misalnya gitu ya, kita mungkin lepasin. Tapi kemudian kan film ada jamnya Mbak, film kan 2 jam paling lama, kita cek setelah 2 jam gitu kan. Jadi pada prinsipnya izin itu diberikan setelah kita yakin betul bahwa anak kita emang nonton sama teman-temannya, dan bioskop yang dia datengin kita tahu, film yang dia tonton kita tahu Ya. gitu kan. Nah, waktu dia masih sekolah dasar, kelas 5, kelas 6, sebaiknya ibu-ibu atau bapak-bapaknya Mm. ikut, tapi bukan ikut sama mereka, kita lepasin mereka. Tapi kemudian kita ada di situ. Nah, kalau udah SMP, barangkali bolehlah sama teman-temannya. Sepanjang kita yakin dia siapa, teman-temannya Mm. siapa, gitu Mbak. Mhm. Jadi, Baik. jadi sebenarnya faktor riset ini yang penting sih kalau menurut saya. Riset Mhm. temannya siapa, salah satunya itu mungkin Mbak Rara. Salah satunya barangkali kita buka rumah ya Mbak. Jadi teman-teman anak-anak itu boleh main di rumah. Jadi kita Iya. bisa lihat teman-teman anak-anak itu siapa gitu. Mhm. Mhm. Saya jadi Gitu. ingat waktu dulu ceritanya Bu Astrid pernah ada anak yang sampai Mm-mm. dengan besar gitu, dia tidak Mm-mm. pernah dilepas sama orang tuanya, Mm-mm. selalu clingy gitu sama Ya, orang tuanya. kayaknya. Nah, dampaknya apa sih gitu kepada Oke, oke. anak-anak ini kalau kita terlalu over aware Kelinginya. gitu ya, Ya, tidak bisa melepas dan juga bagaimana caranya agar kita legowo juga memasuki fase ini di mana anak-anak sudah waktunya dari yang sering digendong, kita ya, juga masih dipapah, sekarang sudah bisa sendiri loh mereka ke toilet sendiri segala macam. Gimana caranya legowo dan tidak overthinking gitu. Kita akan oke. bahas di segmen berikutnya, segmen Berikutnya. penutup ya Bu Astrid. Ya, oke. Sahabat Sonora jangan kemana-mana, kita kembali setelah yang satu ini. Baik sahabat Sonora, Rara dan juga Ibu Astrid Regina Sapi'i kembali lagi di segmen terakhir Sonora Parenting. Orang tua masa kini lebih takut melepas dalam tanda kutip melepas anak begitu ya. Dalam artian tadi mandiri untuk ke toilet sendiri, mengambil makanannya sendiri ketika di hotel ya. Di hotel besar, ruang breakfastnya besar sekali gitu Sama ya, sekali. ramai. Bisa juga kadang hilang atau lagi memilih baju sendiri di tempat yang dia mau. Nah, ini hal-hal yang kadang-kadang sepele tapi buat orang tua ternyata berat gitu ya. Oke. Gimana caranya biar legowo dan apa dampaknya bagi anak apabila kita over untuk tidak melepaskan anak ini terus sama aku aja karena sama orang tua lah paling aman. Nah, gimana? Pertama Oke. dampaknya, kemudian bagaimana agar kita lebih legowo. Silakan Bu Astrid. Kayaknya yang lebih legowo dulu ya Mbak Rara ya. Oh, boleh. Boleh. Yang lebih kalau menurut saya yang akan bikin orang tua legowo itu kalau dia punya informasi Mbak. Oke. Ya, dia mesti belajar. Menjadi orang tua kan selalu belajar ya. Apa Betul. yang dia mesti pelajari? Menurut saya yang namanya tugas perkembangan anak-anak. Artinya gini, kalau anak itu umurnya 0 sampai 2 tahun, itu namanya bayi gitu kan ya. Si bayi ini apa sih yang harus dia bisa sebagai bayi? Misalnya mesti bisa makan padat gitu kan ya Mbak. Betul. Nanti kalau misalnya 2 sampai 5 tahun balita. Balita ini mesti bisa apa? Misalnya dia mesti mulai bisa lepas dari ibunya, main sama teman-teman sebaya, misalnya gitu ya Mbak. Ya. Lalu di sekolah SD anak ini itu kan tugas perkembangan anak yang di teori-teori psikologi perkembangan yang kita bisa dapat dimanapun sekarang dengan mudah ya. Di Ya. Google juga kalau nggak mau punya buku baca dari Google, dari AI gitu bisa kan. Jadi Ya. kita pelajari.
Nah, itu bisa bikin kita legowo. Kalau misalnya tiba-tiba anak yang biasanya megang rok kita kemana-mana, ini nggak mau gitu. Mm-mm. Dia nggak pegang lagi. Ya, tiba-tiba kita ngelihat loh. Dia kalau jalan di mall sama saya biasanya pegang tangan. Kalau nggak tangan ya rok saya yang dipegang, gitu kan ya. Nah, kalau sekarang dia jalan sendiri. Nah, ini umur berapa? Oh iya sih, umurnya udah waktunya dia ingin lebih bebas gitu ya. Nah, kalau kita punya informasi tentang tugas perkembangan ini, kalau menurut saya kita akan lebih legowo. Loh kok kamarnya dikunci ya? Loh, lu nggak pernah kunci kamar sepanjang hari yang saya tahu gitu ya. Mm. Terus diary-nya gitu kan, diary-nya sekarang disembunyiin entah di mana Atau gitu kan digembok. atau digembok gitu ya. Kok biasanya anak ini bebas lah, anakmu udah ABG, udah mulai dapat menstruasi, Ya. dapat mimpi basah kan gitu ya. Mm-mm. Udah lain memang, udah punya rahasia, udah pengen sendiri kayak gitu Mbak Rara. Mm-mm. Jadi menurut saya orang tua mesti punya informasi Ya. gitu. Yang kedua, nggak boleh egois Mbak. Anak itu bukan milik kan, anak itu kan Mm-mm. mesti jadi generasi penerus yang produktif, kontributif kan gitu. Bersyukur kita dikasih kesempatan untuk punya anak sama yang maha kuasa kan gitu ya, kita besarkan dengan baik untuk kita lepaskan. Sebenarnya sih kalau saya ceramah, tugas paling berat bagi seorang ibu tuh ya ini Mbak, udah melahirkannya setengah mati susah, Ya. pada umur tertentu kita mesti ikhlas melepaskannya gitu Ya. kan ya gitu ya memang. Tapi itu adalah memang proses, pada waktunya anak ini akan harus melangkah keluar kan gitu. Nah, terus kemudian dampaknya gimana kalau kita nggak mau lepas? Kasihan Bapak Ibu sekalian kalau anak dipegang terus, rasa percaya dirinya nggak berkembang. Gitu Mm. kan? Rasa percaya karena dia selalu punya orang yang bisa melindungi, Ya. selalu punya orang yang ngasih tahu. Nah, kalau anak rasa percaya dirinya nggak berkembang, kenapa? Kasihan. Nanti pada saat misalnya SMP, di situ kan Mm-mm. orang mulai ngegeng ya, Mbak. Mm-mm. Perempuan apa perempuan, laki-laki gitu kan umur-umur segitu Ya. ya. Ini anak kan karena nggak pernah lepas sama ibunya, nggak bisa bergaul, nggak ngerti gimana caranya berteman, nggak Mm-mm. tahu mesti ngomong apa, karena selalu mamahnya kan yang mengatur gitu ya. Ya. Jadi sebetulnya kita nih jadinya memasung kan. Nah itu kan pelanggaran HAM ya Mbak Rara kalau Mm-mm. memasung itu. Nah Mm-mm. jadi anak-anak itu akan kurang pede, lalu nanti besar kemungkinan dibully sama teman-temannya. Mm. Iya kan, karena dia nggak ngerti gimana caranya berstrategi untuk bergaul. Saya punya beberapa anak yang akhirnya saya pikir ini mestinya diteliti ya. Orang tuanya overprotective, anak ini jadi korban bully. Karena bagi teman-temannya jadi menarik. Ini Anak takut, manja gitu iya ya. manja, ini nggak bisa, itu nggak bisa, ini nggak mau, itu nggak mau, ini takut, itu kan gitu Mbak. Dan Oh. teman-temannya kan jadi jengkel gitu kan ya. Nah, kemudian mereka mempermainkan. Nah, jadi artinya Mbak Rara, kalau ditanya dampaknya ya paling menurut saya paling paling nggak bagus itu kita masung potensi untuk berkembang pada si anak. Padahal tugas kita memberikan anak ini bekal supaya dia menjadi anak yang bisa mandiri, justru punya tantangannya sendiri gitu kan. Jadi terlalu egois lah seorang ibu kalau pengen pegang terus anaknya, karena berarti dia melawan apa yang Allah sudah tentukan, bahwa Mm-mm. orang itu akan berkembang dan pada satu waktu harus lepas dari keluarganya kan gitu. Nah, Mm-mm. karena memang dampak yang terjadi kemudian si anak jadi kurang punya keterampilan sosial karena semuanya selalu dilindungi oleh ibunya. Nah, untuk ini juga Mbak Rara, penting untuk saya sampaikan, kalau pengen punya anak yang bisa bergaul dengan baik, anak kita mesti loh ngerasain yang namanya sedih, ngerasain yang namanya gagal, Mm-mm. ngerasain kecewa, ngerasain marah, ngerasain takut gitu ya, harus. Dan dia kemudian juga mesti belajar gimana ngatasi sedih, gimana ngatasin kecewa, gimana ngatasin takut gitu. Karena ini adalah perangkat supaya dia bisa menghadapi dunia yang tidak Mm-mm. selalu ramah. Kalau kita dengar anak tangguh, ya, anak tangguh tidak jadi sendiri, Mbak Rara. Anak tangguh itu dibesarkan. Dan yang membuat orang itu tangguh itu pembatasan, percobaan, kesulitan, gitu kan? Jadi Mm-mm. kalau dibantu terus, selalu ada yang mendukung, tidak berkembang ketangguhannya. Itu Mbak Rara. Hmm, PR saya masih panjang. Saya baru mau mencoba untuk belajar melepas anak ke kamarnya sendiri. Oh Belum gitu. soalnya. Masih kepengennya tuh merangkul terus setiap malam gitu ya. Baik, ini menarik Bu Astrid, bahwa memang anak itu otomatis semakin besar dia akan semakin berkembang dan mempunyai kesempatan yang luas untuk mengeksplor dunianya. Otomatis semakin sedikit kesempatan bagi kita untuk selalu
memonitor gitu ya, Mm-mm. juga Mm-mm. 24/7 selalu ada untuk mereka. Jadi Mm-mm. memang harus diperlukan tadi legowo, Mm-mm. melepaskan, namun anak Mm-mm. tidak merasa dilepas, tapi kita juga melepaskan dengan tanggung jawab. Artinya tadi ya, Mm-mm. jangan terus ya udah mau ke mall aja, tapi orang tuanya nggak tahu bahwa mall ini sebenarnya berbahaya, Apa, atau di sana juga kemarin ada peristiwa ada pedofil di sana. ya, Artinya orang tua harus alert juga dengan perkembangan terbaru, harus riset betul, tadi ya Bu Astrid. betul, betul. Wow. Termasuk di dalamnya ngasih uang saku ya Mbak, ngasih uang saku juga jangan terlalu banyak, tapi kurang juga nggak boleh kan gitu kan? Nah, itu tuh uang Itu saku kan, tuh juga perlu untuk modal anak bisa eh, ada perlu sesuatu gitu ya, Bu iya Astrid ya. betul, betul. Saya dulu Mhm. ingat nenek saya malah bilang sama saya, kamu harus pakai perhiasan ya. Dan paling aman itu pakai kalung di dalam baju gitu kan. Jadi ya itu yang dikatakan nenek saya. Terus kenapa nek saya bilang anak perempuan itu mesti punya modal buat balik ke rumah kalau ada apa-apa. Gitu, Oh. nenek saya bilang gitu. Jadi kalau orang itu dikasih perhiasan itu bukan untuk pamer, ya dia pakai digadani, tapi untuk jaga diri, gitu kan? Kamu mesti, nenek saya bilang begitu, kamu mesti punya paling sedikit cukup untuk kamu naik sesuatu, nggak tahu naik Ya. kereta api, nggak tahu naik mobil, nggak tahu apa, sampai di rumah. Jadi jangan lupa untuk selalu pakai perhiasan. Itu cara nenek saya melindungi kami para cucu-cucu Hmm. perempuan. Kalau zaman dulu ya, mungkin kalau sekarang memang Heeh, membekali ada kartu kartu, gitu ya, heeh, atau juga mungkin dengan handphonenya mereka diajarin ada m-banking di sana dan, dan lain sebagainya gitu ya, Bu betul, Astrid. betul, Karena itu, heeh, harus ya Mbak. perlu bagaimana caranya anak ini kalau tersesat bisa pulang, intinya gitu. Ya, betul. Jadi kan itu ke semua artinya tugas orang tua ya untuk ngajarin. Dan percaya Mbak Rara, kalau anak tuh dekat sama orang tuanya, nggak akan kemana-mana kok. Ya, kita Hmm. kalau pelajari kasus, semua kasus yang terjadi pada anak, itu pasti kenanya sama anak yang kesepian, nggak punya Iya. siapa-siapa ya, anak yang dibesarkan dengan abusive, dengan kekerasan gitu kan ya. Yang jadi korban itu kebanyakan anak-anak yang dalam tanda kutip nggak pernah belajar gimana caranya membela diri sendiri. Lalu Oh. nggak pernah belajar untuk nangkep ini apa namanya Mbak Rara ya? Insting mungkin ya. Jadi kalau kalau kita ngasih tahu dan kita, ya gini, karena gini, belajar itu kalau kita lihat di belakang saya kan ada akuarium ya Mbak. Iya. Nah, yang kita ajarin pada anak kita pada dasarnya seperti kita memberikan dia air di dalam akuarium. Gitu Mm-mm. kan? Ada hal yang kita bisa sampaikan dan anak mengerti secara verbal, secara kognisinya. Mm-mm. Tapi ada hal yang dirasa, Mbak. Nggak bisa diterangkan tapi dirasa gitu kan ya. Nah, anak yang punya orang tua harmonis, yang selalu dekat sama dia, memberikan dia berbagai informasi, hangat, menyenangkan, itu punya rasa apa ya Mbak, sense of environment gitu, rasa lingkungan, gitu Mbak. Nah, Hmm. sehingga kalau ada lingkungan tidak menyenangkan, membahayakan, itu ada rasa nggak nyaman di dia. Ini ada yang nggak beres gitu. Nah itu tugas kita sebagai orang tua memberikan rasa itu. Itu sebabnya kenapa sih orang tua tuh harus harmoni. Kenapa nggak boleh abusive? Kenapa nggak boleh apa namanya saling menyakiti ya? Karena anak itu selain mengembangkan informasi di kepalanya, tapi juga mengembangkan rasa ini nggak bisa dikatakan, Mbak. Tapi begitu masuk, kadang-kadang kalau orang Jawa bilang, ini ada penghuninya katanya gitu ya kalau masuk Mm-mm. ruangan ya, nggak enak gitu kan ya. Nah, itu salah satu hal yang bisa dikembangkan dalam parenting. Jadi sesuatu yang anak rasa, oh ibu saya sayang sama saya, gini loh kehangatan cinta, gitu ya. Mm-mm. Dia juga belai rambut saya, dia juga belai bahu saya, gini loh rasanya. Papa saya juga laki-laki, gini caranya dia menyayangi saya. Nah, Ah, oke. rasa itu Mbak, ya, ngerti ya Mbak Rara ya. Melatih Nah insting begitu ya. ada, Mm-mm. nah insting ada yang sifatnya karena dia sehari-hari di rumah udah terbiasa dengan rasa itu yang aman kan ya, terasa aman Mbak. Nah berarti kalau suatu ketika misalnya ada laki-laki memeluknya sama meluk sama bapaknya, tapi dia bisa rasa ini sesuatu yang nggak Pelukannya beres. beda, bukan bukan yang Gitu, kasih sayang gitu ya. itu dia, Oke, Bu gitu Astrid dia. terima kasih sekali luar biasa sharingnya pada malam hari ini. Seperti biasa Bu Astrid selalu memberikan insight-insight untuk kita ya orang tua agar bisa eh, mendapatkan ilmu parenting lebih baik lagi. Memang jadi orang tua itu susah gampang ya Bu Astrid. Ya benar, Kita itu belajar lagi gampang. jadi orang tua minggu depan deh kalau gitu. Ya betul. Ya, mari. Bu Astrid Ya, terima kasih, sama-sama. sehat-sehat sampai minggu Ayo. depan. Sampai minggu depan. Selamat malam, Mbak Rara. Sama-sama Selamat semua. malam, saudara Ayo. saya akhiri saudara parenting. Terima kasih kebersamaannya sampai minggu depan. Sampai minggu depan.